Setelah kejadian itu, Sumiati pun akhirnya panik dan dia keluar dari kamar. Dia berteriak di depan rumah, "Tolong! Tolong Pak! Pak, tolong Pak!" Dari warga pun yang mendengar teriakan Sumiati, mereka berbondong-bondong menghampiri rumah Sumiati. Ada apa Bu? Bu Sumiati, ada apa Bu? Pak, tolong Pak! Suami saya Pak itu Pak! Suami Ibu kenapa? Itu Pak, tolong Pak! Ayo Pak, masuk Pak! Seketika para warga pun berbondong-bondong masuk ke dalam rumah Sumiati. Warga yang melihat keadaan tubuh dari suaminya Sumiati itu dengan luka yang tidak wajar, mereka pun menutup hidungnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul. Tentunya di pengalaman misteri yang Kang Irul bungkus secara komedi. Pada kesempatan kali ini Kang Irul akan membawakan cerita yang sangat sedikit menyeramkan tapi penuh dengan asmara ini, dulur-dulur. Biar kalian tidak penasaran seperti apakah kisah selengkapnya, tidak usah lama-lama lagi. Kita masuk saja ke ceritanya. Di awal cerita ada dua muda-mudi yang sedang berada di kos. Mereka itu sedang baku hantam. Sebut saja namanya si Titis dan Sumiati. Titis yang mempunyai badan yang kekar, mempunyai otot yang seperti semak belukar itu besar-besar sekali ya. Dan Sumiati yang mempunyai bodi langsing sekali seperti gitar Portugal ya. Si Titis yang melihat bodinya si Sumiati itu yang sangat molek sekali, sudah tidak sabar. Akhirnya diangkat kakinya Sumiati itu, dipentang sampai buyumak krotak itu sama si Titis, dibut sampai si Sumiati itu, "Yang alon-alon Mas Titis, yang sabar, jangan pakai kekerasan." Si Sumiati yang menahan rasa sakit karena rudal Titis itu sangat besar sekali ini, dulur-dulur. Rudal satu botol masuk ke lubang goib, gimana rasanya? Pasti rasanya seperti itu ya. Setelah mereka sedang asik baku hantam, tiba-tiba kamar kos Titis itu ada yang mendobrak. Burak. Si Titis yang sedang menggenjot ya, dia langsung seketika panik ini. Sedang enak-enak memasukkan rudal ke dalam alam goib, ada yang menggedor-gedor. Sontak mereka pun langsung berdua panik. Si Sumiati juga, "Mas, siapa Mas?" "Kalem Dek, sabar. Biar Mas Titis yang akan membuka pintu." Setelah Titis sudah memakai baju, bahkan kaosnya itu sempat kebalik ya, yang gambarnya SpongeBob nyata ada di belakang, aslinya di depan. Dia membuka pintunya ini, dibukalah pintu itu, ternyata itu adalah ayah kandung dari si Titis. Masuklah itu ayah kandung si Titis, dia langsung seketika marah-marah. Tapi anehnya dia tidak marah kepada si Titis, melainkan kepada si Sumiati. Dibentak itu Sumiati. "Hei kamu, dasar cewek murahan ya. Pokoknya saya nggak setuju jika anak saya Titis ini yang seter pacaran sama kamu. Pergi kamu dari sini." Si Titis yang melihat ceweknya itu dibentak-bentak sama orang tuanya. Pak, jangan seperti itu Pak. Diam kamu, gak usah ikut-ikut urusan Bapak." "Tis," dia berkata kepada anaknya, "sini kamu." "Iya Pak. Pokoknya mulai sekarang Bapak tidak mau lagi melihat kamu ada hubungan sama si cewek tidak tahu diri itu. Paham kamu?" Si Titis walaupun badannya besar seperti panda, tapi dia mendengar ayahnya itu, dia langsung nurut. Iya Pak." Di saat ayah si Titis itu sedang menasihati anaknya, tiba-tiba mereka dikagetkan kedatangan si Sumiati ini. "Ada apa lagi?" "Saya lupa Pak, belum memakai kutang." Ayahnya si Titis yang mendengar kata-kata kutang, dia melirik payudaranya si Sumiati itu sangat besar. Seketika ayahnya si Titis itu melirik dengan si Titis yang melihat, "Pak,
doyan juga Pak, doyan batukmu, diam. Jadi tidak seperti itu dulur-dulur. Sebenarnya Sumiati itu sangat sedih sekali. Dia sudah ketahuan melakukan hubungan intim dengan si Titis. Akhirnya dia pulang dengan perasaan yang sangat hancur. Terlebih dia tidak direstui oleh ayahnya si Titis. Setelah adanya kejadian itu, 5 tahun kemudian, ternyata si Sumiati ini sudah mempunyai usaha ini dulur-dulur. Dia mempunyai 10 toko, mempunyai 10 cabang toko. Dan dari 10 cabang toko ini, ternyata dari salah satu toko itu ada si Titis yang menjadi karyawan dari usahanya milik si Sumiati ini dulur-dulur. Tapi dari 10 toko yang sudah dikelola sama si Sumiati ini, dia itu tidak pernah terjun langsung di tokonya. Si Sumiati ini berarti menyerahkan usahanya itu kepada salah seorang, sebut saja namanya Pak Slamet. Singkat cerita, akhirnya si Sumiati dan suaminya itu datang ke salah satu toko yang dinaunginya. Sesampai di sana, Sumiati itu tiba-tiba terkejut karena dia melihat ada si Titis yang sedang melayani pembeli yang ada di toko itu. Akhirnya si Sumiati dan Titis pun mereka saling pandang. Di saat Sumiati sedang merasa deg-dug hatinya dan si Titis juga merasa berbunga-bunga sampai dia tadi sedang melayani pembeli yang membeli terigu, dia sampai lupa, dia sampai memasukkan itu beda lagi itu. Ketika si Sumiati dan Titis itu saling pandang, Pak Slamet itu menepuk pundaknya Bu Sumiati. Bu. Tetapi Sumiati yang sedang sangat kangen-kangennya dengan si Titis, dia tidak menghiraukan. Bahkan dari suaminya akhirnya dia menepuk. Bu, barulah si Sumiati itu kaget. Iya Pak, Ibu kenapa? Dari tadi dipanggil kok nggak nyaut. Oh, nggak apa-apa Pak. Akhirnya Sumiati dan suaminya itu masuk ke ruangan Pak Slamet. 3 hari kemudian, si Sumiati ini akhirnya dia datang ke toko di mana tempat Titis itu bekerja. Pak Slamet yang mendengar panggilan dari bosnya itu, ketika dia langsung menghampiri. Iya Bu, ada apa? Pak, tolong panggilkan karyawan itu ya Pak. Hei kamu, dipanggil sama bos. Saya Pak. Si Titis langsung memberikan acungan kepada diri sendiri. Iya kamu. Iya Pak. Setelah Titis sampai di depan pintu, dia pun ketok-ketok. Sumiati yang sudah menunggu di ruangan masuk. Akhirnya Titis pun masuk ke ruangan. Titis yang setelah membuka pintu, dia melihat si Sumiati yang sedang duduk menunggunya. Dia pun kaget melihat kekasihnya yang sudah berada di ruangan manajernya itu. Si Sumiati juga kaget karena sangat lama sekali mereka tidak pernah berjumpa. Akhirnya setelah Titis masuk ke dalam, mereka ngobrol. Di saat si Titis dan si Sumiati sedang asik mengobrol, sedang melepas masa rasa-rasa kangennya dahulu, tiba-tiba suami dari si Sumiati itu langsung menendang pintu. Buak! Sontak Titis pun langsung kaget. Dihampiri itu Titis langsung ditonjok itu. Pak! Ternyata yang ditonjok itu adalah air galon mineral. Pak! Titis langsung, wah, nggak kena bos. Akhirnya beneran ini Titis kena pukul dari suaminya si Sumiati. Akhirnya di dalam ruangan itu sangat ramai. Sumiati yang langsung melerai amarah dari si suaminya. Pak, sudah Pak. Bapak ini sedang apa sih? Sudah Pak. Sudah apa kamu? Jangan-jangan kamu ada main ya sama karyawan ini? Dasar kamu karyawan gak becus. Akhirnya si Titis yang mendapat pukulan dari suaminya bosnya ini disuruh keluar. Keluar kamu. Pokoknya hari ini juga kamu saya pecat. Sudah, kamu sini saja. Untuk apa kamu membela orang itu? Dia itu orang miskin, Bu. Biarkan dia pergi. Pergi kamu orang miskin. Titis yang dihina dengan sebutan orang miskin, akhirnya dia mengancam suaminya si Sumiati. Pak, saya tidak terima jika Bapak menghina saya. Tunggu saja pembalasan dari saya, Pak. Setelah dengan adanya kejadian yang sangat tegang ini dulur-dulur, si Titis akhirnya pulang ke rumah. Dia masuk ke kamar, dia merenung.
sambil meratapi nasib yang sekarang dirasakannya saat ini. Singkat cerita, akhirnya si Sumiati itu sedang rebahan, tiduran di kamar ini dulur-dulur. Di sini si Sumiati itu yang akan hendak memejamkan mata. Tiba-tiba dia itu merasa ada kayak sesuatu yang mengganggu dirinya. Dia seakan-akan kayak melihat ada bayangan hitam yang ada di luar jendela. Setelah si Sumiati itu merasa jenggal, akhirnya dia melirik kaca itu. Setelah si Sumiati melirik ke jendela, di saat bersamaan Sumiati akan melirik, kaca itu ternyata langsung pecah seperti ada yang menghantam. Brar! Setelah kaca itu pecah, tiba-tiba dari balik jendela itu muncullah sosok yang sangat menyeramkan. Dengan rambut yang warna-warni itu. Habis dari salon sana ya, dari salon Kartini. Gua, ini berarti buto ini dulur-dulur. Buto hijau yang mempunyai taring itu berarti 4 ya. Di depan 2, di bawah 2. Tapi ini taringnya bener, tidak pernah yang kayak dulu Kang Irul pernah ngucap itu potol, itu enggak. Ini bener-bener taringnya itu 4. Seketika Sumiati yang melihat sosok penampakan buto hijau itu, dia langsung berteriak dan memanggil suaminya, "Pak, tolong Pak!" Seketika suami dari Sumiati itu mendengar teriakan istrinya, sontak pun langsung bangun, datang ke kamar si Sumiati. "Ada apa Bu?" "Pak, itu Pak, tadi ada makhluk menyeramkan Pak, rambutnya warna-warni Pak." "Warna-warni gimana maksudnya Bu?" "Enggak Pak, tadi ada makhluk menyeramkan Pak, wujudnya sangat besar dan punya taring 4 Pak." Akhirnya setelah Sumiati berkata kepada suaminya ini akhirnya melihat ke jendela. Melihat jendela yang kacanya pecah, akhirnya dia bertanya, "Loh Bu, itu kacanya kok pecah, kenapa Bu?" "Iya Pak, saya juga nggak tahu Pak. Tiba-tiba tadi di saat kaca itu pecah, setelah pecah ada sosok yang sangat mengerikan Pak di belakang jendela itu Pak." Sumiati yang sangat ketakutan sekali, akhirnya dia memeluk suaminya itu. Setelah adanya kejadian semalam, keesokan harinya, Sumiati yang datang ke toko dengan wajah yang muram. Si Slamet ini dia ternyata memperhatikan bosnya ini dulu-dulu. Melihat wajah si Sumiati ini yang cukup murung, akhirnya Slamet menghampiri bosnya itu. Ditanya sama si Slamet. Sumiati yang mendengar ucapan dari si Slamet, akhirnya dia mengajak Slamet untuk ngobrol. "Boleh nggak saya cerita sama kamu?" Ya tetap. Slamet yang merespon dengan cepat. Akhirnya dia mengajak Sumiati masuk ke dalam ruangan si Slamet. "Ada apa Bu sebenarnya Bu?" "Begini Met, semalam ya saya itu mengalami hal yang sangat menyeramkan." "Menyeramkan gimana Bu maksudnya? Apa jangan-jangan suami Ibu pakai topeng barongan ya menyeramkan pas mau main?" "Enggak, kamu itu suka bercanda. Ini serius Met." "Ya maksudnya gimana Bu?" "Gini Met, pas saya mau tidur, itu tiba-tiba jendela kaca itu pecah Met. Terus tiba-tiba setelah kaca itu pecah, kayak ada sosok yang menyeramkan Met." "Menyeramkan Bu?" "Iya, saya takut Met." Setelah Bu Sumiati membicarakan perihal yang terjadi semalam, akhirnya Slamet berinisiatif memberi masukan kepada bosnya. "Begini saja Bu, kalau Ibu merasa janggal dengan kejadian yang terjadi di rumah, mending ke rumah Mbak Dukun saja Bu." "Nggak mau saya, beneran Bu, nggak mau. Pokoknya nggak. Saya nggak mau ke rumah Mbah Dukun. Soalnya semua itu hanyalah tahayul saja Met." "Yaudah, saya pulang dulu." "Iya Bu." Setelah Sumiati sampai di rumah, malam harinya ini, Sumiati yang akan hendak tidur, tiba-tiba dia mengalami gangguan yang lebih mengerikan lagi ini dulur-dulur. "Pak!" Sontak suaminya Sumiati itu yang sedang di toilet, yang sedang buang hajat, padahal masih mencret, ditinggal saja itu dengan kecret-kecret. "Ada apa Bu? Ada apa Bu?" Sumiati yang melihat suaminya, "Ih, Bapak kenapa sih? Jorok! Maaf Bu, saya ke WC dulu ya Bu." Balik lagi itu suaminya Sumiati ke WC, cebok dulu lah, dia lupa. Setelah cebok selesai, dia baru datang ke kamar. "Ada apa Bu?" "Pak, makhluk yang kemarin datang lagi Pak, Ibu takut Pak." Akhirnya si Sumiati itu ditenangkan oleh suaminya ini dulur-dulur. Di saat suaminya itu sedang menenangkan Sumiati, nih suaminya itu yang tadi cebok buru-buru itu meluk. Lah,
tangannya suaminya ini tepat berada di samping hidungnya Sumiati ini. Seketika Sumiati itu kayak mencium bau parfum yang sangat ini parfum beda sekali nih, tidak seperti biasanya. Ini parfum biasanya itu adanya di dalam sini nih, di dalam lambung. Biasanya warnanya itu kuning-kuning keemasan. Sumiati langsung, Pak, oke. Ada apa Bu? Kayaknya ada bau yang salah nih Pak. Salah gimana? Setelah Sumiati melirik tangannya suaminya itu, ternyata masih ada sisa nya di sini itu. Sumiati, dilempar itu tangan si suaminya ya. Wih, Bapak jorok sekali. Maaf Bu, terlebih nempel di bibirnya Sumiati ini tuh. Sumiati kan panik. Pak, tolong Pak, ini ada keju Pak. Akhirnya Bapak langsung, iya Bu. Disiramlah itu, ambil air di belakang, disiramnya pas ke Sumiati. Setelah kejadian itu, akhirnya Sumiati akan datang ke tokonya lagi. Di perjalanan, Sumiati kembali teringat dengan saran dari manajernya ini, si Slamet. Akhirnya si Sumiati pun tidak butuh waktu lama, dia langsung tergesa-gesa ke toko, ingin bertemu dengan Slamet. Setelah sampai di toko, dia langsung mencari Slamet. Mbak, Pak Slamet mana Mbak? Mbak, Pak Slamet ada di belakang Bu. Pak Slamet, iya Bu, ada apa Bu? Pak Slamet, tolong antar saya ke rumah Mbak Dukun. Oh iya Bu. Setelah si Slamet dan Sumiati sampai di rumah Mbak Dukun, akhirnya Slamet nih yang pertama membuka obrolan kepada Mbak Dukun. Mbah, ini ada bos saya Mbah, katanya dia mau curhat. Sumiati langsung bercerita kepada Mbak Dukun jika pernah mengalami gangguan yang sangat mengerikan. Cerita itu Sumiati sama Mbak Dukun. Mbak Dukun di sini tampilannya agak beda lagi nih. Dia memakai kacamata bintang ini Mbak Dukun. Setelah dia bercerita panjang lebar, Mbak Dukun akhirnya mengasih syarat nih kepada Sumiati. Begini Bu Sumiati, jika Ibu ingin terhindar dari gangguan makhluk gaib itu, Ibu harus melakukan ritual di tempat saya. Sumiati yang mendengar persyaratan itu, dia menolak. Enggak Mbah, enggak mau Mbah. Tapi di sini Slamet yang terus membujuk Sumiati. Akhirnya setelah si Slamet ini membujuk Sumiati dengan susah payah, Sumiati pun akhirnya bersedia menerima syarat yang diberikan oleh Mbak Dukun. Setelah Sumiati melakukan ritual, tiba-tiba Mbah Dukun pun memberikan mantra kepada si Sumiati. Sumiati seketika tertidur. 2 hari berselang, Sumiati itu tidak pernah mengalami hal-hal yang sangat mengerikan sekali selama 2 hari. Lah, setelah dia aman dari gangguan itu, di malamnya Sumiati yang akan melakukan hubungan intim ini dulur-dulur ya. Suaminya Sumiati yang sudah memakai baju tidur doang, yang cuma nanti dilepas talinya, dan Sumiati juga yang sama-sama memakai baju tidur, dia juga sudah siap. Di saat suaminya Sumiati ini akan memasukkan rudalnya ya, tiba-tiba itu kepala dari rudal Sumiati itu melembung itu dulur-dulur, sangat besar sekali, dan seketika itu pecah, bahkan sampai keluar itu kayak bakso beranak itu, sampai dari darah, terus nanah, bahkan sampai belatung itu keluar semua di atas ranjang si Sumiati dan suaminya. Seketika Sumiati pun histeris. Bapak kenapa Pak? Suaminya Sumiati itu dia langsung terkapar dan terkejang-kejang sambil dan langsung memuntahkan darah yang sangat banyak. Badannya merasa seperti kayak ada yang menginjak-injak itu, seperti bulldozer. Tulang belulangnya juga seperti kayak ada yang remuk. Dan seketika itu juga suami dari Sumiati itu meninggal dunia secara mengenaskan. Bahkan dari helmnya tuh pecah ini, berarti nggak ada helmnya itu. Biar nyigar seperti bakso dibelah itu jadi 4. Setelah kejadian itu, Sumiati pun akhirnya panik dan dia keluar dari kamar. Dia berteriak di depan rumah, Tolong Pak! Tolong Pak! Dari warga pun yang mendengar teriakan Sumiati, mereka berbondong-bondong menghampiri rumah Sumiati. Ada apa Bu? Bu Sumiati ada apa Bu? Pak, tolong Pak, suami saya Pak itu Pak. Suami Ibu kenapa? Itu Pak, tolong Pak, ayo Pak, masuk Pak.
Seketika para warga pun berbondong-bondong masuk ke dalam rumah Sumiati. Warga yang melihat keadaan tubuh dari suaminya Sumiati itu dengan luka yang tidak wajar, mereka pun menutup hidungnya masing-masing. Bau sekali, Bu. Baunya nggak enak sekali, Bu. Sumiati yang mendengar ucapan dari warga, bau gimana, Pak? Apa Ibu nggak merasakan bau? Sumiati malah tidak merasakan bau. Justru para warga ini, semuanya ini yang merasakan bau bangkai dari jasadnya suaminya Sumiati ini, telur-telur. Akhirnya Sumiati, Pak, tolong bawa jasad suami saya, Pak. Tolong Pak, angkat dia, Pak. Bawa dia ke rumah sakit, Pak. Iya, Bu. Setelah mayat dari suaminya Sumiati ini dibawa ke rumah sakit, akhirnya dikebumikan. Setelah adanya kejadian yang menimpa kepada suaminya Bu Sumiati ini, akhirnya Sumiati kembali aktif di jamaah. Akhirnya Sumiati bertemu dengan salah satu ustazah. Sebut saja di sini namanya Ustazah Nur. Ustazah Nur ini melihat Sumiati itu, dia merasa prihatin karena dia tahu kejadian yang menimpa dengan suaminya itu tidaklah berarti tidak lazim. Karena dia datang ke Sumiati, dia memberikan semangat kepada Bu Sumiati. Ibu yang sabar ya, Bu, dengan apa yang menimpa kematian suaminya Ibu. Tapi menurut saya, Bu, kematian suaminya Ibu itu tidak wajar. Maksudnya tidak wajar gimana, Bu Ustazah? Suami Bu Sumiati itu dia terkena ilmu teluk. Ilmu teluk, Bu. Terus kira-kira siapa, Bu, pelakunya, Bu? Ini firasat Ibu ya. Kalau untuk pelaku mungkin dia orang terdekat dari Bu Sumiati. Setelah Ustazah Nur dan Sumiati mengobrol, akhirnya Ustazah Nur itu berinisiatif ingin main ke rumah Bu Sumiati. Ini terjadi berarti malam hari ya, dulur-dulur. Setelah mereka berdua sampai di rumah Bu Sumiati, Ustazah Nur itu sudah merasakan hawa yang tidak enak ini, dulur-dulur. Tiba-tiba Ustazah Nur itu langsung mendapatkan serangan yang sangat dahsyat sekali. Bahkan dia sampai terpental sampai menabrak pintu dari rumah Bu Sumiati. Brak! Dan seketika itu juga Ustazah Nur langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia juga merasa kewalahan. Akhirnya Ustazah Nur itu meminta bantuan kepada Bu Sumiati untuk membantunya. Bu, ayo Bu, kita bareng-bareng baca ayat-ayat Al-Quran, Bu. Setelah cukup lama mereka melaturkan ayat Al-Quran, tiba-tiba dari jendelanya rumah Bu Sumiati itu ada bola api yang sangat besar sekali menghantam jendelanya. Brak! Langsung seketika jendela itu langsung hancur. Tiba-tiba dari depan rumah Bu Sumiati itu mereka mendengar kayak ada suara ledakan. Brak! Ketika mereka berdua itu keluar melihat tadi itu suara ledakan apa. Setelah diselidiki, ternyata Ustazah Nur itu menemukan bungkusan yang sangat aneh ini, dulur-dulur. Bu Ustazah Nur mengambil bungkusan mori yang ada di depan rumah Bu Sumiati. Akhirnya Bu Ustazah Nur itu membacakan doa kepada bungkusan itu. Seketika mori yang tadi muncul dari bawah tanah rumah di depan rumah Bu Sumiati itu langsung seketika terbakar dan meledak. Wah! Bu, sebenarnya ada apa, Bu? Bu Ustazah, jadi begini, Bu. Ibu itu kayak ada yang mengirim teluh. Kira-kira siapa, Bu, yang kejam terhadap saya, Bu? Bu Ustazah tahu gak orangnya, Bu? Nanti Bu Sumiati juga akan tahu sendiri siapa orangnya. Keesokan harinya, berarti ini hari libur, si Sumiati ini berinisiatif datang ke tokonya. Setelah dia masuk ke dalam toko, di saat dia akan hendak masuk ke ruangan si Slamet, tiba-tiba Sumiati mendapat telepon. Kring. Halo, Bu. Bu Sumiati. Iya, kenapa? Bu, Pak Slamet masuk rumah sakit, Bu. Bu, rumah sakit mana? Rumah sakit Mitra Kencana, Bu. Iya, saya ke sana. Setelah Sumiati sampai di rumah sakit, ternyata keadaan si Slamet itu sudah terbakar ini, dulur-dulur. Seluruh tubuhnya itu sudah gosong semua. Bahkan dari kedua matanya pun itu sangat hitam sekali. Si Sumiati yang melihat manajernya itu, dia juga seakan tidak percaya ada apa sebenarnya yang terjadi kepada Slamet ini.
Setelah kejadian yang menimpa dengan si Slamet, akhirnya dia pun dikebumikan. Dan menurut kabar juga, dukun yang membantu Slamet pun ikut hangus terbakar dan mati di tempat itu. Dan ternyata kejadian yang menimpa Sumiati itu adalah ulah dari si Slamet ini, dulur-dulur. Jadi seperti ini, si Slamet dan Sumiati itu, mereka itu berteman dari waktu SMP. Tapi si Sumiati itu menganggap si Slamet itu hanya sebatas kakak. Setelah nyampe mereka pun dewasa, Sumiati pun sampai mempunyai keluarga, si Slamet ini dia tidak bisa mencintai orang lain, bahkan dia sampai mati pun dia belum sempat menikah. Lah, setelah si Slamet bisa membujuk Sumiati datang ke rumah Mbah Dukun, di sini si Slamet meminta bantuan kepada Mbah Dukun untuk menyantet suaminya si Sumiati. Sumiati yang saat itu tertidur itu berarti dia sudah terpengaruhi dengan bacaan mantra-mantra goib dari Mbah Dukun. Di saat Sumiati sudah tertidur dan dia bahkan tidak memakai baju sama sekali, akhirnya si Slamet ini melancarkan niat bejatnya. Dia memperkosa si Sumiati sampai 2 kali ini, dulur-dulur. Sampai si Sumiati itu hamil dari anak si Slamet. Setelah kejadian yang sangat menyakitkan hati si Sumiati, selang beberapa bulan, akhirnya si Sumiati itu bertemu dengan si Titis ini. Dia bercerita panjang lebar kepada si Titis tentang apa yang menimpa dengan dirinya. Tapi alhamdulillah si Titis ini dia yang memang benar-benar menerima si Sumiati apa adanya. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Walaupun si Sumiati sedang mengandung anak si Slamet, tapi si Titis menerimanya dengan ikhlas. Si Sumiati akhirnya melahirkan anak dari si Slamet. Tapi di sini anak si Slamet itu keluar dengan keadaan yang meninggal. Meninggal dengan luka robek yang ada di jantung. Jantungnya itu seperti terbakar. Dan cerita pun selesai. Pesan-pesan seperti biasa. Di saat sampean Mas Titis akan mengajak wanita ke dalam kos-kosan, sebaiknya itu dikunci terlebih dahulu biar aman. Dan jangan lupa di depan kamar itu jangan ada sandal wanita. Oke? Akhir kata, Kang Irul Misteri pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.